Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى عنا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا جنوبنا وجنوب والدينا وارحمهما يا الله، وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh. Baiklah, Umi dan Abi yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan pengajian dari narasumber kita yang luar biasa, marilah kita awali dengan sambutan oleh Ustadz Taufik Fadilah LCMA selaku Kepala Pengasuhan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Kepada Al-Ustadz, disilahkan. Ya, kepada Ustadz Taufik Fadilah LCMA selaku Kepala Pengasuhan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, kepada Ustadz disilahkan. Halo, Assalamualaikum. Sudah bisa didengar suara saya? Bisa Ustadz? Ada Pak. Tafadhol Ustadz. Buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana cara ngidupkan apanya, Pi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Kita tetap bersyukur akan nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Eh,
Kami menggunakan pimpinan Al-Azhar Utara, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina Buya kami Dr. Haji Maratua Simanjuntak, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina Dr. Haji Maratua Simanjuntak dan juga Ketua Yayasan merangkap Direktur kita Al-Mukarram Dr. Muhammad Adin Simanjuntak, dan tak lupa pula pemateri yang kami muliakan Al-Mukarram Dr. Al-Ustadz Ardiansyah yang telah bergabung bersama kita di siang hari ini. Abi dan Umi sekalian yang kami muliakan, tujuan diadakannya acara pengajian ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempererat silaturahmi kita sebagai keluarga besar Al-Azhar Syarif, serta menjadi sarana untuk menambah ilmu dan pemahaman syariah kita, terutama pada kondisi saat sekarang ini, di mana sebagian saudara kita, mereka masih berjuang melawan dampak bencana banjir yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Aceh, lebih khusus lagi Aceh Tamiang, dan juga Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mempererat silaturahmi kita sebagai keluarga besar Al-Azhar Syarif Sumatera Utara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi Umi yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di pengajian ini, dan juga kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Ardiansyah yang telah bergabung, serta Dewan Guru yang telah mensukseskan, merencanakan dengan baik acara ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah. Nah, eh, Pak Prof, izin saya manggilnya Pak Prof atau Profesor. Nah, baru-baru ini Umi dan Abi media sosial dan pemberitaan di Medan itu dihebohkan dengan kabar tragis di mana seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang diduga menikam dan membunuh ibu kandungnya sendiri, tepatnya di Medan Sunggal, ya, Umi dan Abi. Apakah Umi Abi mungkin sudah mendengar berita ini ya? Mungkin Pak Prof sudah mendengar berita ini ya, Pak ya? Ya, nah hal ini tentu mengejutkan banyak pihak karena bertentangan dengan ekspektasi umum, gambaran umum tentang peranan orang tua dan anak dalam keluarga begitu ya. Khususnya gambaran tentang sosok ibu yang dikenal sebagai pelindung dan sosok ayah yang dikenal sebagai figur yang kuat dan bijaksana bagi anak-anaknya. Nah, dari contoh kasus ini, pertanyaannya mungkin bagaimana sebenarnya sosok seorang ibu yang kuat dan ayah yang hebat di dalam peranan rumah tangga? Atau apakah perilaku seorang anak itu sepenuhnya berdasarkan hasil didikan orang tua? Abi dan Umi yang saya hormati, ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa tentunya. Ia adalah seorang tokoh agama dan akademisi terkemuka di Sumatera Utara. Nah, tak asing lagi, ia dikenal sebagai Wakil Ketua Umum MUI Sumut, sekaligus dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sumatera Utara. Kita sambut, inilah dia, Bapak Profesor Dr. Ardiansyah LC.MAG, dengan tema Ibu Kuat, Ayah Hebat. Baik, ya izin Pak Prof. Akan ada nanti lebih kurangnya 20 menit ke depan untuk menyampaikan materi, dan kepada Umi dan Abi, kemudian Ustadz dan Ustazah, kita ingatkan akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir pemaparan materi oleh narasumber kita. Nah, marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, ya Abi dan Umi. Nah, Abi dan Umi semuanya, sebelum narasumber kita memaparkan materi, mungkin izin bisa menyalakan kameranya dulu, biar kita lebih dekat lagi dengan pemateri kita.
Baik, terima kasih Umi dan Abi sekalian. Untuk sesi tanya jawab, Umi dan Abi izin nanti boleh membuat pertanyaannya di kolom Ya. chat dengan menyebutkan nama Umi, nama Abi atau Ustadz dan Ustazahnya, OTM dari mana dan pertanyaannya apa. Nanti akan kita pilih dan kita bacakan. Begitu. Dan kemudian insya Allah akan dijawab oleh Bapak narasumber kita. Baik, untuk itu, marilah kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Ardiansah LCMAG. Kepada Bapak, kami silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, Pak. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Dewan Pembina Yang Anda Dr. Haji Marifah Simanjuntak, yang juga merupakan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, orang tua kami di MUI Sumatera Utara. Begitu juga Abangda Dr. Muhammad Adian Simanjuntak, ya, Pelaku Direktur dan seluruh majelis Asatidz dan Asatidzah Umi dan Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh orang tua yang berhadir pada pengajian online keluarga besar Al-Azhar Syarif Islamic Boarding School Sumatera Utara ini. Pada kesempatan pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran diundang, walaupun kemarin saya sudah sampaikan kepada Ustaz Zul bahwa sesungguhnya saya sekarang ini sedang berada di bandara menuju ke Jakarta. Insya Allah dengan waktu yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaiknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abi dan Umi, adalah mas'uliyah, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan regenerasi dengan wawasan keislaman yang baik. Tanggung jawab daripada ibu dan ayah. Jadi ketika seorang ibunya itu hebat atau kuat, maka ayahnya juga akan menjadi kuat dan hebat. Dua sosok ini, yaitu ibu dan ayah, merupakan pilar yang sangat penting bagi regenerasi ke depan dari umat ini. Betapa tidak, karena proses daripada berkembang biaknya dalam tanda kutip wiladah, kelahiran dan segala macam itu memang melalui proses daripada orang tua. Dan itulah ada sunnatullah. Nah, di dalam Islam bahwa pembelajaran kepada anak itu bahkan mohon maaf itu sudah dilakukan semenjak hubungan pertama antara suami dan istri. Ya, ini menjadi sangat penting untuk menjadi dasar kita. Betapa ketika sebelum melakukan hubungan itu juga Rasul mengajarkan kepada kita doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Artinya sejak awal setan itu hendaklah kita jauhkan dari keturunan itu. Dan selanjutnya ketika di dalam alam rahim juga bahwa anak tersebut diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hubungan antara seorang ibu dengan bayinya. Makanya disebut dengan rahim. Karena dia adalah tempat yang paling nyaman bagi seorang bayi di dalam kandungan ibunya. Tidak ada yang lebih nyaman bagi seorang bayi kecuali adalah rahim daripada ibunya. Nah, di dalam rahim itu juga ya apa yang dirasakan oleh seorang ibu secara psikologis, secara mental, apa yang ia makan dan apa yang ia minum itu sangat mempengaruhi kepada janin. Maka hendaklah seorang ayah yang hebat memberikan rezeki yang halal kepada istrinya, kepada keluarganya, agar lahir dan tumbuh kembanglah anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang kuat pula, anak yang saleh dan salehah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah adalah doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu begitu besar ya peran daripada orang tua ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bahkan meletakkan surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Dalam hadis sahih yang disebutkan ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan, surga saja pun berada di bawah telapak kaki yang lebih rendah secara posisi daripada seorang ibu itu. Makanya mohon izin kepada kita semua, hari ini kita melihat apa yang tadi disampaikan Ustazah Alvina,
ya tentang bagaimana fenomena yang terjadi hari ini, ya pembunuhan dan perbuatan-perbuatan yang amoral, ya, yang jauh daripada akal sehat kita terjadi. Di antaranya adalah penyiksaan terhadap orang tua, ibu dan ayah. Ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks kita. Yang pertama, bahwa pendidikan itu hari ini kita ketahui tidak hanya pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua bahkan hari ini bisa kita katakan kalau tidak benar-benar kita cermati dengan baik, maka fungsinya bisa hilang. Kenapa saya katakan bisa hilang? Apalagi sekarang itu banyak orang tua muda yang bekerja, ya kan? Bekerja di luar rumah. Mohon maaf ya, termasuk ini otokritik namanya kita semua. Begitu. Coba kita renungkan saat sekarang ini berapa menit waktu kita atau berapa jam waktu kita bersama dengan anak-anak kita misalnya. Baik itu seorang ibu atau seorang anak. Nah, maka wadah pendidikan dia hari ini adalah lingkungan. Dan lingkungan yang mungkin melekat pada seorang anak sekarang adalah gadgetnya, handphonenya, ya, online-nya, begitu. Dan itu sangat membentuk daripada pribadinya. Oleh karena itu di beberapa negara maju seperti Australia, Eropa, dan beberapa daerah lainnya, ya, di dunia ini sudah melakukan undang-undang pelarangan penggunaan media online, ya, media sosial di bawah usia 16 tahun. Kenapa? Karena kematangan emosi yang masih sangat-sangat rentan pada seorang anak itu. Bahkan di beberapa tempat, ya, mereka itu dilarang sama sekali, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah menggunakan itu. Nah, hari ini mungkin Al-Azhar Syarif, ya, perlu kita sama memikirkan bagaimana kita bersumbang saran kepada pemerintah agar hal ini juga diberlakukan di tanah air kita. Karena tidak bisa kita nafikan. Saya pernah, Ustazah, Umi, dan Abi, pernah melakukan survei kecil-kecilan dalam sebuah ceramah saya. Ketika itu hadir sekitar 4.000-an mahasiswa dan mahasiswi, begitu juga pelajar. Saya suruh mereka mengangkat gadgetnya seperti ini. Saya suruh angkat, dan di handphone itu kan ada durasi, ya. Kalau kita buka durasi waktu penggunaan. Ternyata ketika saya suruh begini, mereka mengangkatnya, subhanallah, Umi dan Abi bisa tebak berapa jam mereka menggunakan handphone-nya itu, atau alatnya itu. Ya, kalau dihitung, jarang sekali mereka yang di bawah 10 jam. Ya, per pekan. Itu kan hitungannya per pekan. 10 jam. Ada yang 14 jam. Ada yang lebih daripada itu. Ya, ada yang bahkan puluhan jam. Artinya, kesibukan mereka bahkan malam harinya tersisa tidurnya, ya, dengan penggunaan gadget. Inilah tantangan kita hari ini. Maka daripada itu, sosok ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan begitu juga seorang ayah juga tidak bisa dinafikan adalah mencari rezeki yang halal dan juga menjadi teman bermain hari ini bagi si anak. Ya, coba kita tanya, kalau kita pernah nggak bermain badminton sama mereka, pernah nggak kita kejar-kejaran sama mereka, dan waktu itu pasti akan kita rindukan ketika dia sudah keluar dari rumah, ketika dia sudah menjadi mahasiswi itu kita rindukan dan itu tidak bisa kembali. Ya, saya sampaikan ini karena saya sudah melakukannya. Alhamdulillah, saya bermain badminton, saya bergumul lah bahasanya dengan mereka bersama anak-anak saya bermain, saya berpergian kemana ketika saya memiliki waktu. Ya, artinya inilah, itu pun terasa jauh ketika dia sudah menjadi dewasa. Nah, maka dalam hal ini ada tugas kita bersama. Tidak bisa hanya kita topangkan kepada dunia pendidikan formal seperti Al-Azhar Syarif. Ya, waktu para ustaz dan ustazah itu yang mungkin sangat terbatas, ya. Antara kalau dia boarding school, oke, 24 hours, tapi kalau 24 saat, tapi kalau dia sekolah-sekolah yang pada umumnya mungkin hanya 12 jam, mungkin bahkan kurang daripada itu. Nah, ini tidak mencukupi sesungguhnya daripada waktu. Maka saya ada makalah yang sudah saya tuliskan, mungkin bisa di-share nantinya kepada seluruh teman-teman, Abi dan Umi, dan begitu juga seluruh peserta, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Tentu kita semua punya pengalaman dalam mendidik, kita semua punya tanggung jawab untuk mendidik, dan tentunya bagaimana kemudian ada fokus. Saya kira hari ini kita semuanya sepakat bahwa dunia berubah, ya. Pola pendidikan hari ini berubah,
Banyak anak-anak yang tantrum, banyak anak-anak yang meluapkan emosinya begitu luar biasa, yang dahulu tidak pernah dilakukan. Karena dahulu ketika wajah orang tua kita saja sudah berubah, ya, atau dia kasih kode dari jauh begini saja, itu langsung mulut kita. Bahkan mungkin tubuh kita bergeletar. Tapi hari ini, jika kita marahi, justru mereka bisa tantrum dan lebih marah lagi pada diri kita. Nah, inilah tantangan kita hari ini. Nah, oleh karena itu, saya tidak berani mengatakan, mari kita batasi tontonan anak-anak kita, tapi mari kita edukasi. Ya, edukasi mereka. Dan saya kira pengajian online Keluarga Besar Al-Azhar Asy-Syarif ini punya kontribusi besar yang mungkin sumbang saran. Apa ide-ide berlian kita dari Abi dan Umi dan begitu juga orang-orang tua yang saya yakin di sini, kalau yang sudah sekolah di Al-Azhar Asy-Syarif ini kan orang-orang tuanya juga orang-orang tua yang luar biasa, super ya, pasti yang sangat educated dan memiliki wawasan yang luas. Mungkin kita bisa bersumbang saran agar pendidikan ini benar-benar dapat membangun akhlak bangsa. Ya, di MUI kita punya program pembinaan akhlak bangsa, namun tentu tidak mampu berjalan sendiri, mesti ada keterlibatan semua. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa tugas kita hari ini dalam mendidik, membesarkan anak-anak kita sebagai generasi yang akan menggantikan kita itu tidak mudah. Ada tantangan yang begitu besar sehingga kita harus bergandengan tangan. Ya, lembaga pendidikan, kemudian Umi dan Abinya, Ustadz dan Ustazahnya, staf pengajar, kalau di kampus ada namanya Civitas Akademika, begitu juga para ulama, alum ulama, orang tua, ini semua ada memiliki kepedulian. Mari kita sama membangun bangsa ini untuk menuju generasi emas, ya, karena dalam pepatah ada dikatakan qad gharasa man qablana fa akalna wa naghrisu nahnu al-an liya'kula man ba'dana. Orang-orang sebelum kita telah menanam, telah berbuat, dan sekarang giliran kita, dan kita sudah menikmatinya. Jadi orang terdahulu telah menanam dan kita telah menikmatinya. Sekarang giliran kita pula untuk menanam agar generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dzurriyyat kita, dzurriyyatan thayyibah akan dapat mengenyam, ya, memanen hasil daripada apa yang kita tanam. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya mengenai pendidikan seorang ayah dan ibu tentunya bagi anak didik. Baik, Umi dan Abi sekalian, sepertinya di chat belum ada yang ingin bertanya, belum ada. Saya kembalikan kepada Abi dan Umi ya di dalam Zoom ini, boleh langsung. Adakah pertanyaan Umi dan Abi? Kami silahkan. Apa bisa kata tadi ini barusan WA? Oke, baik. Pak Prof izin, ini ada kita lanjut aja ya Pak. Ini ada pertanyaan dari OTM Sultan Zaki Hasibuan kelas 7 Al-Batani terkait pembagian peran antara ayah dan bunda dalam mendidik dan membesarkan anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha itu bagaimana Pak Prof? Ya, terima kasih. Saya coba langsung merespon saja ya berkaitan dengan hal ini. Tentu kedua-duanya memiliki peran. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahkan perannya itu sebelum lahir. Bagaimana seorang ayah mencari rezeki, memberikan rezeki yang halal. Nah, kalau kita bagi dua, tugas itu ada indoor dan ada outdoor. Walaupun tidak sama persis ya, antara keduanya itu seperti indoor dan outdoor. Jadi kalau outdoor itu ya bisa kita katakan domainnya seorang ayah, kalau indoor itu domainnya seorang ibu. Walaupun sesungguhnya ketika seorang ayah berada di dalam rumah, dia juga adalah menjadi panutan bagi anak-anaknya. Saya ambil contoh ya. Contohnya adalah sholat itu. Sebelum diajari oleh Abi dan Umi, Ustadz dan Ustazah di sekolah, yang pertama sekali yang menjadi guru bagi anak-anak kita dalam perkara sholat itu kan orang tuanya.
Begitu. Dia melihat kalau dia seorang laki-laki, dia melihat ayahnya bagaimana sholat. Kalau dia seorang perempuan, dia melihat bagaimana emaknya sholat, ibunya sholat. Pasti itu menjadi contoh pertama. Berwudu, ya, menutup aurat, puasa Ramadan. Itu semua kan contoh konkret sebelum dia masuk bahkan ke TK, sebelum dia mengerti yang lain. Bahkan subhanallah ya, ketika anak itu baru lahir, disebutkan di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pertama kali yang disebut itu adalah alat pendengaran, yaitu telinga. Kenapa? Karena sebelum panca indera yang lain berfungsi, ternyata anak yang baru lahir itu, ya, yang pertama sekali berfungsi pada tubuhnya itu adalah pendengaran. Jadi subhanallah, bagaimana dia mendengarkan suara azan, makanya ketika dilahirkan di suara azan, kemudian dia dididik oleh emaknya. Jadi ada tugas ya, tugas bersama antara seorang ayah dan seorang ibu, walaupun tupoksinya itu ya tidaklah paku mati kira-kira begitu, tapi lebih kepada bagaimana masing-masing memiliki tugas dan kita lihat bagaimana tugas itu menjadi penting untuk disadari bersama. Saya kira itu. Baik, Saya kembali. berarti baik. Terima kasih Pak Prof. Berarti peran orang tua ini sama pentingnya ya Pak ya. Iya. Baik ayah maupun ibunda. Iya. Cuman mungkin dimulai dari indoor dulu, yaitu dari ibu tadi yang Pak Prof sampaikan, karena pendidikan itu dimulai dari rahim begitu ya Pak Prof ya. Kemudian setelah lahir tentunya peran ayah bertambah, yaitu dengan mencari rezeki yang halal. Baik, Umi Sultan, bagaimana? Ada yang ingin ditanggapi, Umi? Jika tidak ada, boleh yang lain, Umi dan Abi? Silahkan jika ingin bertanya. Oh, iya. Baik, sama-sama Umi Sultan. Ada lagi Umi dan Abi, disilahkan bagi Umi Abi atau Ustazah yang ingin bertanya. Izin Ustaz mau bertanya. Baik, silahkan Umi. Umi siapa dan dari OTM siapa Umi? Boleh disebutkan. Atau Ustadz dan Ustazah dari namanya boleh disebutkan Ustadz? Assalamualaikum, saya izin bertanya Ustazah, boleh saja? Boleh Ustadz, tafadhol Ustadz. Profesor, jadi saya mau bertanya, ketika saya kuliah di Surabaya dulu, teman saya itu yang orang Madura sering ngomongin tentang kelebihan daripada tirakat seorang ibu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Prof tentang tirakat itu, dan sebenarnya bagaimana sih ya tirakat itu, dan saya juga kalau misalnya tirakat ini memang apa ya dapat memberikan dampak untuk anak-anak saya khususnya, jadi saya juga ingin sama istri saya itu melakukan tirakat itu sendiri. Nah, Ya, baik Ustadz. Pak Prof izin ya, pertanyaan dari Ustadz Rahmat Faisal tadi adalah bagaimana pandangan Pak Prof sendiri tentang kelebihan tirakat seorang ibu begitu. Baik, kepada Prof kami silakan. Baik, terima kasih ya. Mungkin yang dimaksud dengan tirakat itu kita sepakati dahulu ya, apakah itu memang ada di dalam Islam atau bagaimana ya. Tapi pasti kalau kita memilih pasangan istri ya, pasangan hidup kita kan memang di dalam Islam ada ininya ya, ada kriterianya gitu. Karena kecantikannya, karena keturunannya, begitu juga karena hartanya. Tapi Rasul menguncinya yang tiga itu wabidini, karena agamanya, fazfar bidzatid dari batin. Jadi tetap saja agama menjadi kata kunci di situ. Nah tentu agama ini menjadi sangat penting untuk
polarisasi kehidupan dalam rumah tangga. Khususnya di saat sekarang ini di dunia di mana kita menghadapi banyak sekali perubahan, ya. Orang-orang ya, menganggap bahwa agama itu pendidikan yang berikut, padahal agama itulah pada saat-saat tertentu dan saat-saat genting itu menjadi tameng. Jika kita lihat musibah kemarin, ternyata tempat yang berlindung yang paling nyaman itu ternyata masjid. Artinya ketika kita dalam kesulitan, siapapun orangnya dan apapun agamanya, ternyata kembali kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah tidak bisa hanya sebatas melihat kepada cantikannya atau kepada kecerdasannya, pendidikannya, hartanya, ya, gitu. Atau keluarga yang ada di sekelilingnya, pasti juga melihat kepada bagaimana agama. Dan di dalam Islam juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang kafa'ah, sekufu. Ya, hendaklah kita mencari pasangan itu yang sekufu dengan kita. Yang sekufu itu memiliki jalur adat istiadat misalnya, kemudian levelisasi dalam masalah harta, ini juga semuanya menjadi perhatian. Saya kira itu. Mungkin kalau belum begitu jelas itu bisa di. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya, Ustadz Faisal, bagaimana tanggapannya? Berarti Pak Prof mengenai tirakat tadi itu tidak bisa hanya berpatokan dengan kecantikannya atau dan lain sebagainya ya Pak ya, melainkan kembali kepada agamanya. Memang di situ dikatakan fazfar bidzatid-din. Lihatlah kepada agamanya, tidak hanya bisa lihat kecantikannya semata. Dan semua itu kembali lagi pada Allah tentunya. Bagaimana Ustadz Faisal? Sudah bisa diterima, Ustadz? Baik, kita alihkan ke pertanyaan lain. Yaitu pertanyaan dari Umi Aldrichzada. Bagaimana sikap Bunda menghadapi anak yang agak keras, Pak Prof? Menurut Islam, apa ada dalilnya berupa ayat mungkin, Pak Prof, atau doa khusus kepada anak tersebut? Terima kasih Pak Prof. Boleh izin dijawab Pak Prof? Ya, pertama tentu doa kita kepada anak kita itu jangan pernah putus dalam sujud kita, dalam salat kita. Sebab kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salatu da'watin mustajabah. Ada 3 dakwah doa yang Allah kabulkan dan tidak Allah tolak sedikit. Salah satunya adalah dakwatul walidi liwalidi, yaitu doa orang tua ya kepada anak. Subhanallah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitika al-muharram. Rabbana yuqimus. Jadi doa para nabi dan rasul itu adalah doa agama, bukan doa harta. Itu yang menjadi catatan kita. Ketika dia doa agama, artinya agama itu akan mendatangkan harta. Tapi ketika doa itu supaya anak itu menjadi ini, menjadi itu, belum tentu ketika dia mencapai sekalipun sesuai dengan apa yang didoakan oleh orang tua itu, ya tercapai, ya belum tentu juga itu membawa apa. Jadi doa kita itu doa yang baik-baik. Makanya kalau saya selalu diingatkan umi saya dahulu, kalau berbicara dengan anak, bicara dengan kata-kata yang baik, dengan ucapkan kata-kata yang tidak baik, kalau menumpah memandangnya dengan tidak baik, karena apa yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya itu mustajab lah kabul. Saya kira itu. Baik Pak Prof. Doa itu kata-katanya ya Pak Prof ya, itu berawal dari saat orang tua juga penabalan nama ya Pak Prof ya, benar nggak tuh Pak Prof? Maka katanya menamakan anak itu baiknya yang baik-baik begitu Pak Prof. Ada maknanya agar itu menjadi doa, itu bagaimana Pak Prof? Betul, ya, nama itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya disebutkan asma'ukum du'a'ukum. Jadi nama kita itu adalah doa. Ya, adalah
dan memberikan manhaj yang baik. Dahulu kalau di bangsa Arab mereka memberikan doa lama kepada anak-anaknya itu yang menunjukkan keberanian, gitu ya, menunjukkan kegagahan, kekuatan. Begitu juga orang tua kita sudah menjadi tradisi di kita memberikan nama itu dengan isinya doa, pujian, supaya yang benar-benar dapat menjadi orang yang bermanfaat dan terpuji di tengah masyarakat, seperti Muhammad. Muhammad itu kan orang yang artinya selalu terpuji. Walaupun dia dihina, dia tetap terpuji. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Umi Aldrich? Sudah bisa diterima ya Umi ya? Baik, selanjutnya ya mungkin ini beberapa pertanyaan lagi. Kemudian Pak Prof izin ada pertanyaan dari Ummu Amar. Apa batasan antara mendidik, menegur, dan memarahi anak menurut ajaran agama Islam, Pak Prof? Apalagi anak yang usianya itu sedang masa remaja, cukup sulit menerima masukan, karena apalagi nih anak-anak zaman now ini dinamakan anak Gen Z gitu, Pak Prof. Ya, izin Pak Prof boleh dijawab? Iya, tentu hari ini seperti yang saya katakan tadi, pola pendidikan itu semakin bervariasi ya. Apalagi kita di Indonesia ini menganut bahwa kita tidak boleh menyakiti fisik ya, di dalam mendidik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan sementara nanti kita jumpai juga bahwa masyarakat kita itu hari ini sangat terpolarisasi dengan kehidupan online. Baik dari usia yang sangat muda sampai orang yang sangat tua. Nah, oleh karena itu pendidikan hari ini memang harus pendidikan yang kolektif, artinya dari segala sudut, dari doanya, dari makanannya, dari sumber pendidikannya, dari kontrol orang tua, kontrol sosial. Jadi tidak bisa, artinya tidak bisa berfungsi hanya masing-masing gitu, tapi harus secara kolektif, secara menyeluruh itu bersatu padu. Karena tantangan kita hari ini kerusakan itu bukan lagi di luar rumah, tapi di dalam kamar anak-anak kita melalui handphone mereka, dan tak mungkin pula kita hari ini melarang mereka untuk tidak menggunakan itu, karena sekarang itu banyak tugas-tugas sekolah, tugas kuliah itu yang harus mereka terima ya, dan cara mereka bersosialisasi juga dari situ. Ya, memang kalau kita pikir-pikir ya Ustazah, Umi dan Abi, ketika kita dahulu usia katakanlah belasan tahun, 15 tahun, kita nggak, kalau kita ingat ke sekarang ini, kayak mana kalau kita mau pergi janjian gitu. Misalnya janjian ini mau jalan ke mall, ya dahulu itu ada Deli Plaza, yang Deli Plaza mungkin ini generasi saya ya, generasi Zaman 50. dulu dari surat bukan Prof? Atau Ya, telepon yang masih telepon apa itu warung? warung. Bener. Tapi kan, iya, artinya ketika itu ya komunikasi itu masih sangat terbatas. Bagaimana dengan sekarang, komunikasi itu sudah di ujung jari saja, bahkan ke depan akan lebih simpel lagi, akan lebih mudah lagi. Maka dalam hal ini menjadi tugas kita bersama, ya, tugas kita melihat permasalahan ini. Mohon izin kepada Umi dan Abi, Ibu dan Ayah, tidak bisa hanya menyerahkan kepada lembaga pendidikan. Tapi mari kita bersama bergandengan tangan bahwa kita memiliki mas'uliyah, tugas yang sama. Allah. Terima kasih Pak Prof. Ya, pertanyaan tadi dari Umi Amar. Ya, bagaimana Umi? Sudah bisa diterima ya Umi ya? Karena memang zaman Umi dan Abi dulu dengan anak-anak kita zaman sekarang ini memang
sangat berbeda tentunya ya Umi dan Abi, perubahan zaman, kemudian perubahan teknologi yang sekarang itu udah semakin canggih membuat anak-anak juga pola pikirnya pasti berbeda dengan pola pikir anak-anak zaman dulu. Jadi agak lebih sensitif. Baik, kita izin Prof kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari OTM Raska kelas 7 Albatani. Apa sikap orang tua yang tepat nih Prof ketika anak itu melakukan kesalahan dan bagaimana menyeimbangkan antara kasih sayang dan ketegasan di dalam mendidik? Iya, saya tentu menjawabnya apa yang saya ketahui, apa yang saya coba Baik, Pak lakukan. Prof, silakan Pak Dan Prof. saya bukanlah contoh yang terbaik. Nah, contoh terbaik itu adalah bagaimana kita merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Tentunya ketika kita baca surah Luqman misalnya, mungkin eh, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan itu bisa membaca surah Luqman, bagaimana nasihat Luqman kepada anak-anaknya, skala prioritas ya dari nasihat itu mungkin itu bisa dirujuk di dalam makalah juga ada. Dan begitu juga bagaimana skala prioritas ketika kita mendidik itu adalah bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan itu, tentu caranya yang terbaik itu adalah dengan contoh dan keteladanan. Sering sekali gagalnya pendidikan kita hari ini, misalnya melarang anak-anak kita merokok, tapi ayahnya nyuruh anaknya beli rokok. Misalnya, ya. Nah, ketika dilakukan punishment terhadap anaknya akan menolak, anaknya akan marah. Kenapa dia ditamis? Kenapa dia dihukum? Begitu. Sementara eh, orang tuanya tidak melakukan hal tersebut. Maka dalam hal ini kita melihat ya antara kasih sayang dan kemudian ketegasan itu seiring sejalan. Ketika kita sudah tetapkan sebagai aturan, maka kita sebagai orang tua pilot ini, ya itu harus pertama sekali menjadi orang yang ikut dengan itu. Itu. Ketika kita sudah membuat tahapan-tahapannya, maka kita adalah orang yang pertama sekali mengikuti tahapan. Jangan sampai kemudian apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu akan menjadi bumerang nanti pada kita kepada anak-anak kita. Jadi saya melihat untuk menegakkan antara ketegasan dan kasih sayang ini adalah reward dan punishment itu dilakukan dari Allah. Ketika dia memang pantas untuk dipuji, berhak untuk mendapatkan namanya suatu penghargaan, namanya itu harus kita lakukan. Memberikan. Nah, sering sekali miss di sini. Missnya tidak hadirnya orang tua. Misalnya ketika pembagian raport misalnya, mohon maaf, kadang-kadang malah orang tua itu menyuruh supirnya ngambil. Padahal anaknya juara nih, dan anaknya sudah mati-matian nih, ingin menunjukkan kepada ayahnya, kepada ininya, bahwa dia sesuatu, gitu. Bahwa dia bisa melakukan yang keren. Tiba-tiba di hari H yang dia sangat ingin tunjukkan tuh kepada anaknya dan ayahnya, ternyata yang hadir supir. Ini kan tragis begitu ya. Bukan dia tidak akan memberontak seperti apa, tapi itu akan menjadi catatan penting di dalam kehidupan. Dan banyak hal yang lain. Misalnya di hari dia ulang tahun, tidak ada ucapan. Hal-hal kecil memang, tapi bagi kita kecil, orang tua, tapi bagi anak itu menjadi catatan dalam kehidupan. Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Ya, Umi Raska tadi ya sudah bisa diterima ya Umi ya. Jadi memang antara kasih sayang dan ketegasan dalam mendidik anak itu tergantung juga dari kita sebagai orang tua. Kadang memang seperti yang Pak Prof katakan, dari hal-hal kecil, perhatian kecil seperti menanyakan gimana nak tadi di sekolah, nah, seperti itu. Atau saat pembagian rapor ya, yang anak tadi sebenarnya sudah sangat berharap orang tuanya yang hadir nih menjemput gitu ya Umi Abi. Namun kemudian tiba-tiba yang hadir adalah supir ya. Perhatian kecil yang seperti orang tua datang itu sebenarnya hal-hal yang sangat diinginkan anak-anak zaman sekarang gitu ya Umi Abi. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya.
Yaitu dari orang tua Almira, ya. Pak Prof izin, jika anak belum sesuai harapan, bagaimana sikap orang tua yang benar menurut Islam? Dan bagaimana cara menegur anak jika melakukan kesalahan tanpa membuatnya merasa tertekan gitu, Pak Prof? Ya, saya mohon izin juga ini tentu berbagi pengalaman saja. Di zaman sekarang ini, tes minat bakat itu menjadi penting. Bahkan saya yakin Al-Azhar Syarif melakukan itu. Artinya deteksi awal lah kira-kira itu terhadap minat bakat si anak. Jadi hari ini ternyata subhanallah ya, di negara-negara maju dan alhamdulillah kita juga sudah melakukan ya, di Al-Azhar Syarif saya yakin sudah dilakukan itu bagaimana anak-anak itu dilihat tes minat bakat ya. Karena memang di dalam tulisan yang ditulis oleh ulama kita itu dituliskan seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama-ulama kita dalam psikologi sesungguhnya terlebih awal sebelum adanya dunia modern sekarang, anak-anak itu spesifik. Dan istilahnya itu bahwa setiap anak itu spesifik. Spesifik itu artinya dia memiliki keunggulan tersendiri yang itu tidak bisa kita bandingkan dengan anak yang lain. Mohon maaf tidak bermaksud untuk memberikan suatu contoh, tapi ini hanya contoh yang kita bisa dapatkan. Contoh misalnya ya seorang Stephen Hawking misalnya, ilmuwan kimia yang sangat terkenal, itu duduk di atas kursi roda bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, tapi ternyata dengan minatnya terhadap ilmu kimia dan sebagainya itu menjadikan dia orang yang sangat terkenal. Itu kalau orang di luar. Nah, ada kemarin Hafiz Quran kan, apa namanya dari Lombok ya kalau nggak salah, dari itu ibundanya selalu membawa, tapi ibundanya sudah meninggal, itu Hafiz Quran, subhanallah ya, padahal dia sendiri kondisinya dalam stabilitas. Apalagi kalau anak kita sempurna, ini saja terkadang disinilah tugas daripada guru sebagai mentor ya, ustaz dan ustazah sebagai mentor pada anak-anak didik kita hari ini ya, sebagai orang yang mampu menggali potensi, menggali kelebihan, menggali kehebatan yang ada pada diri masing-masing. Tidak ada anak yang hebat, tidak ada anak yang tidak hebat. Semua mereka hebat. Tidak ada anak yang tidak luar biasa. Semua anak itu luar biasa. Ya, tinggal bagaimana pendidikannya, karakternya itu terbangun dengan baik, semua cocok atau tidak, ya, dengan kondisi dia. Maka itu semua akan sangat-sangat menentukan kondisi dia. Ya, saya kira tes minat bakat penting dan tentunya juga menjadikan penting juga bagaimana itu tepat sasaran antara apa yang diinginkan, apa yang menjadi bakat dia, apa yang menjadi kehebatan dia dapat dieksplor ya lebih tepat, lebih mendalam. Dan disinilah karena anak-anak akan menolak ketika ternyata dia tidak berminat, tapi orang tuanya memaksa dia menjadi dokter misalnya. Tapi, walaupun dia cerdas, tapi minat dia memang tidak di situ. Atau ayahnya ingin dia menjadi seorang tentara misalnya. Padahal ya memang tubuhnya tentara bagus, ya fisiknya kuat, tapi ternyata minatnya tidak di situ. Nah, ini semua adalah tugas kita, khususnya guru, ustadz dan ustazah, dan sekarang ada alat-alat tertentu atau metode-metode tertentu untuk menggali. Wallah. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya benar yang dikatakan Pak Prof tadi ya. Tes minat bakat bagi siswa, terutama di sekolah kita juga insya Allah Alhamdulillah sudah berjalan Pak Prof. Jadi MA khususnya misal nih kalau anak tadi selesai ujian di tes, apakah dia memang berhak ke kelas KUK? Di sini ada namanya KUK Pak Prof, ada kedokteran, ada kelas KUI PS, ada kelas KUI agama. Jadi memang anak-anak tersebut sesuai dengan nilai, kemudian sesuai dengan bakat dan sesuai dengan minat anaknya masing-masing. Kemudian Umi Almira, bagaimana Umi?
mengenai anak yang belum sesuai harapan. Maka semua itu memang tidak bisa kita memaksakan minat bakat anak ya. Tadi yang dikatakan Pak Prof, Umi dan Abi, karena memang setiap anak itu memiliki keunggulannya masing-masing. Baik, izin Pak Prof, mungkin ini satu lagi. Saya bacakan pertanyaannya, Pak Prof, izin. Apa bisa dibacakan surat Yasin 10 kali untuk khusus anak kita yang agak keras kepala gitu, Pak Prof? Atau mungkin bacaan-bacaan apa Pak Prof kiranya untuk melembutkan hati anak kita agar dia bisa menerima masukan orang tua, menerima nasihat orang tua gitu Pak Prof. Amalan-amalannya gitu Pak Prof. Ya tentu tidak ada lain yang lebih manjur, lebih mujarab, lebih kuat daripada doa orang. Ya keikhlasan kita dalam dan istighfar kita untuk anak kita. Tidak ada yang lain. Ya. Walau seorang ulama sekalipun mendoakan, itu jauh lebih lebih terbaik kepada orang tua kepada anaknya, dan begitu juga doa anak kepada orang tua. Itu menembus aras. Allah tidak akan menolaknya. Tiga tadi yang saya sebutkan, tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala: doa musafir, doa orang yang terzalimi, dan doa seorang ibu atau ayah kepada. Jadi ketika itu terjadi, sesungguhnya perkaranya bukan pada masalah doa kita makbul atau tidak, tapi premis-premis doa itu sudah kita penuhi atau tidak. Premis-premisnya itu maksudnya dari makanan, dari kepedulian, perhatian, dari bagaimana dia berkembang. Kita kan selalu menyalahkan, mohon maaf, tidak selalu menyalahkan anak-anak itu setelah terjadi. Tetapi ketika itu belum terjadi, terkadang kita tidak begitu care ya. Nah, begitu. Misalnya tentang pertemanan. Makanya saya di dalam rumah tangga saya, mohon maaf, itu handphone itu tidak boleh dikunci. Artinya semuanya boleh punya password. Saya punya password, istri saya punya password di handphonenya, dan di iPad anak-anak saya semua boleh silahkan bermain ketika hari libur. Tapi semua orang bisa membuka handphone siapa saja. Jadi tidak ada yang, ya mungkin itu hanya kesepakatan kecil saja ya, sehingga kita bisa. Saya kira itu. Dan saya mohon doa juga, ini sebentar lagi terbang ke Jakarta, kami hari Senin juga pelantikan untuk diri wisatanya. Jadi terima kasih kepada Al-Azhar Syarif, Islamic Boarding School, ta'zim saya kepada Ayah Anda Dr. Haji Maratia Simanjunta, dan begitu kepada Abang Dr. Haji Muhammad Adian Simanjunta, dan begitu juga kepada seluruh Umi dan Abi, ustadzah-ustadzah yang luar biasa yang mendedikasikan waktu. Pastilah ini menjadi amal jariah, pastilah ini menjadi kebaikan, dan setiap ilmu yang Ustaz dan Ustazah, Abi dan Umi ajarkan kepada anak-anak kami di Al-Azhar Syarif ini akan menjadi amal, menjadi kebaikan. Mudah-mudahan kalau Abi dan Umi nanti masuk surga, cari saya ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, izin sebelumnya ya kami doakan mudah-mudahan Pak Prof selamat sampai di tujuan, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak Prof sebelum Pak Prof nantinya terbang, kita mengambil dokumentasi sebentar ya Pak Prof ya, boleh Pak Prof izin? Silakan. Ya, baik. Abi dan Umi, Ustadz dan Ustazah sekalian, izin boleh menyalakan kameranya sebentar. Kita melakukan sesi foto untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya, saya silakan kepada tim dokumentasi untuk mengambil foto. 1, 2, 3, senyum, Umi Abi. Baik, satu lagi posenya mungkin mumtaz, Umi Abi. Boleh tangannya dikepal ke depan, Pak Prof juga. Iya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Umi dan Abi, terima kasih Pak Prof sebagai narasumber yang sangat luar biasa memberikan semua ilmu dan pengalamannya yang sangat berguna bagi Umi dan Abi, bahkan untuk saya pribadi. Terima kasih banyak Pak Prof. Sehat selalu, selamat sampai di tujuan. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Terima kasih ya Wazara Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik Abi dan Umi sekalian, dengan berakhirnya pemaparan materi oleh narasumber kita tadi, dan setelah selesai juga sesi foto bersama, baik kepada Umi dan Abi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti pengajian online kita yang dilakukan pada siang hari ini. Semoga Umi dan Abi, Ustadz dan Ustazah juga sekalian semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Alvina Khairanofriza pamit undur diri. Kita sudahi kegiatan siang ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pengajian yang akan datang ya Umi Abi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu lagi berbagi layar. Lagi berbagi layar.